Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah an'ama 'ala kulli muslimina wal muslimat bi ni'matil imani wal islam bi ni'matil qalbun salim. Ahmaduhu subhanahu yad'u ila daris salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ya dzal jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rahmatan lil alamin. Alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala qalbi sayyidina Muhammad fil qulub wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Wallahu ra'ufun bil 'ibad. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita muliakan para asatidz, para ustadz kita yang hadir, terkhusus adalah ketua FKSM beserta seluruh jajaran. Kemudian yang kita hormati umarah kita, pemimpin di desa kita, yaitu Bapak Sugeng. Jarang-jarang pemimpin itu bisa subuh di masjid. Ya, jadi melepaskan diri dari tanda munafik itu adalah bisa sholat subuh di masjid. Berarti sudah lepas kita dari yang namanya munafik. Kemudian yang saya hormati Ketua BKM Istiqomah. Mudah-mudahan istiqomah juga lah Pak ya, karena baru jadi ketua. Jamaahnya juga istiqomah. Kata Allah, qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Siapa yang mengatakan qalu rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah dengan kalimat yang sudah diucapkan, tetap Tuhannya Allah sampai mati, haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, maka Allah akan mengirimkan malaikat-malaikat kepada orang yang istiqomah. Apa tugas malaikat ini? Alla takhafu wa la tahzanu. Tugasnya adalah memberikan rasa tidak ada takut kepada siapapun. Dia cuma takut sama Allah. Kalau cuma takut nggak jadi kepala desa, nggak takut. Kalau cuma takut nggak dikasih jabatan, tak ada takutnya. Alla takhafu wa la tahzanu. Kemudian dicabut juga rasa khawatirnya, kekhawatiran dengan urusan-urusan dunia. Makanya wajar ulama-ulama kita yang garis lurus lah kita bilang Pak ya. Karena ada juga istilah ulama garis lurus dan ulama yang udah bengkok. Harusnya ulama yang ulama saja. Ya kalau umaro ya banyak garis bengkoknya Pak. Ya kan? Makanya ulama kita ya dulu itu tak ada takutnya, mati pun berani. Ya. Mati pun berani. Makanya negeri ini merdeka karena ulama. Teriakan takbir.
atas berkah rahmat Allah yang maha kuasa. Maka saya yakin nih jamaah ini semua insya Allah istiqomah. Tapi harus diminta sama Allah. Dalam doa itu, ya Allah, jadikan aku hambamu yang istiqomah dalam beribadah, beramal, dan dalam jalan kebaikan. Kalau nggak kita minta, nggak dikuatkan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka orang yang istiqomah, kata Allah, Allah sudah menyiapkan bil jannati allati kuntum tu'adun. Disiapkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Tapi memang istiqomah ini berat ya Pak. Berat. Saya istiqomah Ustaz, yang betul-betul. Kupilih kalau memang yang baik ini betul. Datang 10.000, istiqomah tetap. 100.000 mulai oleng. Bisa juga ini nggak apa-apa lah, mau orang kafir mau nggak apa-apa. Apa-apa. Datang 200.000 lebih semangat, 500, udah ambil aja. Hilang istiqomah. Gara-gara dunia. Maka kita terus luruskan orientasi kita Bapak Ibu. Niat kita luruskan. Kalau tadi kita dari rumah niat kemari karena Allah. Ya. Bukan karena segan sama ketua FKSM awak nggak nampak wajah tadi. Bukan malu sama Pak Sugeng, Kepling atau Kadus nggak datang nanti kan. Tapi karena kalau itulah nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita ikhlas, hari ini kita perbaiki niat kita, jalan kita dari rumah menuju ke masjid ini akan dihitung sebagai jihad fisabilillah. Kalaupun mati awak, mohon maaf, duduk-duduk meninggal, pulang kecelakaan meninggal, insya Allah masuk surga. Tapi luruskan ya. Maka di dalam sebuah hadis, salah satu yang Allah sangat ridho, ya, anta'budu wa la tusyriku bihi syai'an. Kau beribadah baik makhda ghaira makhda. Ikhlas. Tidak dikaitkan dengan urusan-urusan dunia. Kadang-kadang kan kita mohon maaf, rajin tahajud. Tujuannya apa? Aku tahajud rajin supaya naik pangkat. Tahajud rajin supaya lulus P3K. Tahajud rajin supaya dagangnya laris. Sholat duha rajin supaya juga bisnisnya laris hebat. Kalaulah itu kita punya tujuan beribadah, itu kata Nabi dalam hadis seperti air hujan yang menetesi batu yang ada debu-debunya nggak nampak lagi. Sia-sia. Luruskan ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalau beribadah itu ikhlas. Gak usah dikaitkan dengan urusan kaya miskin. Mohon maaf, itu ada orang yang tidak menyembah Allah, orang yang gak yakin dengan Allah, tapi kaya. Maka tidak ada kaitan ibadah dengan kaya. Orang Cina itu Pak kaya-kaya kan Pak. Padahal api yang disembah. Kita jelas Allah. Kok nggak kaya-kaya? Kalaulah ukuran menyembah Allah itu adalah kekayaan, maka harus umat Islam yang kaya-kaya. Tapi bukan. Makanya ada nikmat yang harus kita syukuri kepada Allah. Ada nikmat zahir namanya. Allah sangat banyak memberikan kita nikmat zahir. Apa itu? Nikmat harta, nikmat umur, nikmat uang. Itu nikmat zahir, Pak. Bisa kita rasakan, bisa kita lihat kasat mata. Semua Allah kasih, siapa yang berusaha? Tapi satu nikmat yang mungkin Allah tidak berikan kepada semua orang. Nikmat batin. Apa tuh nikmat batin? Nikmat tenang. Bu, Ibu tenang gak hari ini? Bapak-bapak, nikmat tenang itu ada nikmat batin. Gak semua orang beri ketenangan, Bapak Ibu. Ada orang mencari ketenangan itu harus berangkat ke Bali. Harus pergi ke Kuala Lumpur.
harus pergi jalan-jalan, healing. Tapi bagi orang beriman, gampang mencari ketenangan. Datang ke masjid, ruku dan sujud. Ya, as-salatu li dzikri ala bi dzikri tatma'innul qulub. Salat adalah zikir kita kepada Allah. Hanya banyak ingat Allah, hati tenang. Kalaulah ukuran kebahagiaan itu diukur dari uang, maka yang pantas punya hak bahagia itu artis. Benar Pak? Duitnya banyak. Tapi buktinya 3 bulan kawin, 6 bulan kawin, cerai. Berarti tidak bahagia. Insya Allah kita yang mungkin makan pun ya pas-pas. Ya sederhana. Tapi Allah berikan ketenangan. Ini nikmat loh Pak. Nikmat batin yang Allah berikan. Makanya ada satu doa yang Nabi mengajarkan. Ini lazimnya kita wiridkan dan kita baca. Apa tuh doa itu? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini harus kita baca setiap. Allahumma a'inni ala zikrika ya Allah. Jadikan aku hambamu yang senantiasa zikir, ingat samamu. Kadang-kadang kita ingat Allah waktu susah. Waktu udah mulai senang, mulai kaya, udah mulai lalai. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang beriman, janganlah hartamu, anak-anakmu menjadikan kalian lalai mengingat Allah. Jadi doa kita, ya Allah, teruskan hambamu ini, terus ingat samamu dalam kondisi apapun. Tapi diminta, kalau kita nggak minta, mana Allah kasih? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika, jadikan juga aku hambamu yang senantiasa syukrika, bersyukur, wa husni ibadati, jadikan hambamu senantiasa beribadah, long life, sepanjang hayat. Walaupun mau mati tetap ibadah. Mohon maaf, kadang-kadang masalah kita sudah di tempat tidur pakai pampers, anaknya tidak mengingatkan ayahnya, emaknya ibadah. Bayangkan di hujung hayatnya 3 tahun tak sholat-sholat. Padahal dulu aktivis masjid, itu diingatkan. Tak bisa berdiri duduk, tak bisa duduk berbaring. Walaupun pakai pampers ada caranya. Jangan sampai di hujung hayatnya jadi su'ul khotimah. Terus kita minta sama Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Semoga Allah istiqomahkan kita zikir. Ya, kalau zikir itu kan tenang hati kita. Istiqomahkan syukur dan ibadah. 3 nikmat ini nikmat batin. Enggak semua Allah kasih, Pak. Kenikmatan kita beribadah, kenikmatan bersyukur, nikmat batin. Karena persoalan umat hari ini, kalau tentang akhlak dia tahu, kajian-kajian tentang misalnya bagaimana berbuat baik tahu, tapi menata hati nggak pandai. Maka kajian kita pagi ini menjelang duha, karena ini adalah bulan Sya'ban, bulan yang diapit oleh 2 bulan yang mulia. Yang pertama disebut Arba'atul Hurum, bulan haram, yaitu bulan Rajab, sudah berlalu 6-7 hari. Yang kedua diapit oleh bulan suci Ramadan. Maka kata ulama-ulama kita, bulan Rajab itu adalah bulan menanam. Bulan Sya'ban adalah bulan memelihara, merawat. Bulan Ramadan adalah bulan panen. Pak Ustadz, saya mau nanamnya Ramadan aja lah. Apa yang ditanam? Membiasakan sholat, bukan saja yang wajib, yang fardu, membiasakan baca Quran, membiasakan sedekah, membiasakan bertasbih, bertahmid, berzikir. Nanti ajalah Ramadan, Pak Ustadz. Yakinlah kalau kita mulai nanam Ramadan, itulah yang orang futur. Masjid baru 4-5 hari udah kosong mulai separuh. Kenapa nanamnya Ramadan?
Nanamlah di bulan Rajab. Gak ada kata terlambat. Ini Sya'ban. Tanamlah kebaikan-kebaikan itu. Kebiasaan-kebiasaan amal. Baca Quran. Nonsen kalau kita bisa nanti Ramadan minimal 1 kali khatam. Kalau kita tidak biasakan mulai Rajab dan Sya'ban. Kalau kita tanya ulama, bahkan imam-imam, kata Imam Syafi'i, itu Ramadan 1 hari Pak. 2 kali khatam. Ya Ustaz. 2 kali khatam. Bahkan di Ramadan bisa 3 kali. Itu 1 hari Pak. Mohon maaf. Kalau kita 1 bulan paling 1 kali khatam. Kenapa ulama kita, imam kita dulu bisa seperti itu, sahabat Rasulullah? Karena mereka menanam itu jauh-jauh hari sebelum Ramadan. Maka ayo kita menanam dan merawat ini semua. Kebaikan-kebaikan. Supaya nanti bulan Ramadan kita panen besar. Kalau bapak dan ibu tanam padi, pasti ada tumbuh rumput. Tapi insya Allah padi tetap panen. Tapi kalau kita tanam rumput, bisa tumbuh padi, Pak Karis? Nggak akan mungkin, pasti rumput. Maka tanamlah kebaikan-kebaikan. Pasti di sela-sela kebaikan itu ada virus-virus, ada cobaan-cobaan. Tapi yakinlah kita akan menikmati panen yang kita tanam. Tapi kalau kita tanam kemaksiatan, kita tanam kezaliman, kita akan panen kezaliman dan kemaksiatan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wala in asatum falaha. Kalau kau berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya kau berbuat baik pada dirimu, kata Allah. Tidak rugi berbuat baik, kau usah hitung-hitung. Allah pasti balas minimal 10. Man ja'a bil hasanah asyrun amsalihah. Kalau kau berbuat baik 1, kata Allah, minimal aku kasih 10. Wa man ja'a bis sayyi'at. Tapi kalau berbuat maksiat kalian 1 kali, aku membalas yang tidak 10, melainkan 1. Maka ayo tanam kebaikan-kebaikan supaya panen besar. Bapak dan Ibu yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban ini adalah bulan membersihkan qalbu kita. Mengapa? Persoalan umat hari ini adalah masalah qalbu juga. Salat, tapi iri dengki jalan. Salatnya rajin juga, tapi sombong jalan. Salat juga, buruk sangka jalan juga. Menata hati, membersihkan hati penting. Coba saya tanya deh. Kira-kira Pak Ketua BKM, kalau kita sholat, yang dilihat Allah itu fisik kita apa kolbu kita? Ibu-ibu, yang dilihat Allah mau kena ibu-ibu, cantik ibu-ibu atau kolbunya artinya? Kolbu. Mau dia pakai baju murah, pakai baju yang mahal, peci yang mahal, yang murah, enggak Allah lihat. Yang Allah pandang kolbunya. Jangan sampai kita sholat kolbunya juga tak baik. Kolbunya kemana-mana. Jadi kajian-kajian kolbu ini penting. Walaupun saya sebenarnya suka kajian-kajian muamalah. Bagaimana pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan sosial. Karena saya dosen ekonomi. Tapi kajian kolbu sangat penting. Kenapa kata Nabi dalam hadis? Inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh manusia ada mudghah, segumpal daging. Idza solahat sorahal jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini baik Bapak dan Ibu, maka seseorang tuh jadi orang baik. Fa idza fasadal jasadu kullu. Tapi kalau seseorang itu tidak baik, kolbunya segumpal daging tadi, maka dia jadi tidak baik. Ala wahiyya, apa itu? Itulah kolbu. Nih, makanya orang kesehatan Pak, Bu, mohon maaf. Kolbu ini kaitannya kata dokter dengan jantung. Benar nggak? Kolbu kaitan dengan, kalau Bapak dan Ibu mau jantungnya sehat, sehatkan kolbunya. Bersihkan kolbu. Karena penyakit yang datang, penyakit yang mungkin kita terima dari Allah,
Salah satu penyebabnya adalah karena kolbu kita. Kalau faktor makanan, kata Alexan cuma 20%, paling efek makanan itu buat orang sakit. Tapi 80% yang membuat kita sakit adalah kolbu dan pikiran. Kalau mau sehat, mau nengok cicit-cicit cucu, perbaiki kolbunya dan pikiran. Tapi kalau penyakit-penyakit kolbu itu terus dipelihara, itulah yang datang penyakit, mohon maaf. Kolesterol, asam urat, darah, tensi, gula darah naik, jantung, paru-paru, asam lambung, ya kan? Kita ini jangan menyiksa diri kita. Allah memberi kita satu komponen, namanya kolbu. Makanya ada yang Allah ciptakan, ada yang Allah tiupkan. Kalau yang Allah ciptakan ini hancur. Pak, pertanyaan saya, sama enggak pendengaran dengan telinga? Sama enggak itu? Kuping dengan pendengaran? Beda? Sama enggak mata dengan penglihatan? Beda. Ada orang punya kuping, tapi tak bisa mendengar. Ada orang punya mata, tapi tak bisa melihat. Berarti yang melihat itu bukan mata. Yang mendengar itu bukan kuping. Yang melihat itu adalah penglihatan, yang mendengar itu adalah pendengaran. Ruh juga Allah tiup. Bukan Allah ciptakan. Ruh tidak akan hancur, tidak akan musnah atau musnah sampai hari kiamat. Tapi kalau badan kita, Pak, kuping kita, hidung kita, mata kita, kepala kita, badan kita hancur di dalam kubur. Bapak dan Ibu, saya melihat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bisa ketemu ruh orang yang mati dengan orang yang masih hidup. Karena ruh itu tidak mati. Ya, dalam buku kitabnya ditulis oleh Imam Al-Zawzi, ya, Imam Salafi juga beliau sebenarnya. Judul bukunya Ar-Ruh. Apa disebut? Bahwa ruh orang hidup dengan mati bisa ketemu. Tapi medianya hanya satu, Pak. Mimpi. Tidak bisa selain itu. Makanya ada ayat, saya lupa. Quran surat apa. Kalau kita bertemu ruh kita dengan ruh orang yang sudah mati, maka setelah itu nanti ruh orang yang sudah mati itu Allah tahan. Tidak bisa balik, Pak. Sedangkan ruh kita yang belum mati, maka Allah kembalikan lagi ke jasadnya. Kayaknya kalau Bapak pernah bermimpi ketemu ayah kita, emak kita, almarhumah, bisa saja memang Bapak ketemu ruh dengan ruh. Tapi bisa saja jin, setan itu mengaku-ngaku ruh orang tua, ya kan? Bapak dan Ibu, saya melihat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka merawat kolbu ini penting. Karena kalau kolbu kita tak baik, jadi orang tak baik. Kolbunya baik, maka baik. Pak, Bu, Bapak dan Ibu, tampilan wajah, senyum itu adalah implementasi dari kolbu. Kalau wajahnya merengut aja, payah kali diajak senyum. Tak ada ramahnya. Kolbunya begitulah itu. Tapi kalau Bapak dan Ibu senyum pun udah, karena senyum di depan saudaramu sedekah kan? Tapi jangan di depan kaca aja Ibu bersenyum. Ya kan? Karena kaca senyum. Di depan saudara senyum. Jangan melengos. Jumpa Pak Kades melengos karena udah viral. Malas aku nengok Pak Kades. Padahal inilah kadang-kadang kalau orang yang menuduh yang salah dia, pahala kita untuk yang kita tuduh. Tekor, kata Rasulullah. Maka saya suka kalau ada orang ngomongin saya yang tidak benar. Alhamdulillah. Gak perlu aku jawab. Allah sudah mentransfer pahalanya untuk. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kata Allah. Hai orang beriman. Kita yang dipanggil. Kalau ada orang fasik datang kepadamu menceritakan hal-hal, kabar-kabar yang belum tentu kebenarannya benar, jangan mudah percaya. Penyakit kita umat Islam gampang digoreng.
gampang dipengaruhi, gampang diajak, tidak memfilter. Padahal Allah bilang apa? In ja'akum fasikum fatabayyanu. Kalau ada orang fasik datang mengabarkan berita, fatabayyanu, tabayun. Ditanya, jangan divonis. Berdosa, Wak. Ditanya, benar ya Pak Kades? Enggak kok. Sudah jelaskan. Maka kehadiran Pak Kades di sini udah menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu. Yakin Ibu itu? Yakin itu enggak betul? Yakinlah bahwa Pak Kades enggak mungkin bohong. Udah selesai kasusku. Memang itulah yang sebenarnya. Ayo kita mulai. Kenapa? Karena kolbu kita yang lagi tak baik, itulah tidak membuat kita gampang percaya termakan isu dengan isu-isu tak baik. Karena isu-isu ini biasa. Memang dari zaman dulu, zaman Belanda, umat Islam kelemahannya ada. Mudah diadu domba. Makanya ada istilah divide et impera. Zaman Belanda, kita adu dulu ini. Supaya mereka yang berkelahi, kita tepuk tangan. Sampai hari ini, kelemahan kita itu. Makanya kita ini Bapak dan Ibu masih jamaah sholat, belum jamaah masjid. Waktu sholat kompak, hebat. Rapatkan saf, luruskan. Benar ya Ustaz? Kalau mau sholat kan gitu kan? Udah rapat kita lurus. Kata Allah, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Allah cinta orangnya kompak seperti saf dalam sholat. Kita masih jamaah sholat. Kompaknya waktu sholat. Belum jamaah masjid. Apa beda jamaah sholat dengan jamaah masjid? Kalau jamaah sholat, sebatas sholat saja dia selesai sholat, dan selesai. Kalau jamaah masjid adalah, maka kita peduli terhadap jamaah. Kompak kita bawa di masyarakat ini. Saya yakin kalau kita di sini, untuk tadi kata Pak Ketua, berdonasi itu Pak Ketua. Masyarakat Semenciring berapa kakak Pak Sugeng? Hampir 6.000. Kita bilanglah 5.000 kakak yang muslim. Ada ya 5.000 yang muslim. Semua sedekah 1.000 aja satu hari. Berapa duit itu? 5 juta. Satu bulan berapa? 150 juta. Udah bisa cukup nggak itu? Lebih. Gampang kan Pak? Siapa yang berat sedekah 1.000 satu hari? Ada. Cuman kita tak kompak dan tak ada leadernya. Motornya tidak ada. Kalau Pak Sugeng bisa buat maklumat ya kan, bukan perdes lah. Kalau saya tahu mekanisme, saya pernah anggota DPR, jadi buat perda gimana. Kalau buat maklumat kepada warga Semenciring, agar bisa kita membantu saudara kita berdonasi satu hari 1.000 rupiah. Selama 1 bulan, setelah 1 bulan kita tutup donasi ini. 150 juta udah bisa Bapak bawa. Udah banyak itu kalau beli apa namanya tiker-tiker, beli apalagi Pampers. Kuasa 5 truk. Gampang ya Pak ya. Tapi susah ya. Kenapa? Gak ada leadernya. Gak ada kebersamaan kita. Makanya Pak Ketua udah berapa bulan tuh Pak Ketua? Berapa minggu? 3 minggu? Dapat berapa? Enggak, kita betul ini. Kita biar malu kita kadang mau. Udah berapa Ustaz? Masya Allah, na'udzubillah min zalik. 1 juta Pak Sugeng. Itu mau ditutup berapa minggu lagi? 2 minggu lagi mau tutup. 2 minggu. Semua yang hadir di sini niatkan, ya Allah, aku mau berdonasi, mengazamkan 1 hari 1.000. Ku niatkan untuk almarhum ayahku dan emakku dan kesehatanku. 1.000. Nanti 2 minggu Pak, kutip ini Pak. Di rumah aja, nggak apa-apa. Punya celengan, punya apa. Baru 1 juta. 6.000 kakak loh. Saya nggak cerita jumlah penduduk. Kalau penduduk mungkin hampir 20.000. 25.000 ini kakak sajalah. 1 kakak itu bisa apa? Anaknya 4, anaknya 3. Coba ini. Makanya saya bilang kita ini masih jamaah sholat. Belum jamaah masjid. Nggak kompak. Ada orang yang kelaparan pun kita nggak peduli. Potensi yang kita miliki FKSM.
Ini potensi hebat loh Pak. Kalau di manage dengan baik. Umaro kita ada. Pak Sugeng bisa membantu. Dari sisi apa? Meng-hire masyarakat. Mengajak masyarakat. Ustadz-ustadz kita bisa mengajak jamaah. Kompak kita. Insya Allah bisa. Orang dulu program grup dia juga bisa beli ambulan. Kok 1000-1000? Saya pikir itu bisa dipraktekkan lagi. Walaupun ide kita itu ide saya kan Pak. Dulu kan. Saya bukan warga sini, tapi saya punya ide. Ayo kita mainkan. Ya. Supaya kita bisa berdonasi. Kan saya bilang, in asantum li ampusim. Kalau kita berbuat baik satu, minimal Allah balas 10. Itulah kepedulian kita. Maka merawat kolbu, menjaga kolbu penting. Ya. Kenapa? Kata Imam Al-Ghazali, kolbu dibagi 3. Yang pertama adalah kolbun salim. Orang yang kolbunya bersih, selamat, baik. Apa ciri orang kolbun salim? Berusnuzon saja sama orang. Tidak pernah suuzon. Ini belum apa-apa, udah viral suuzon. Ya. Kok ngono ya? Pak Kades ya? Aku nggak sangka. Malah wis akeh duitnya. Nauzubillah. Gitu kan Pak kenyataannya. Bersuuzon. Orang yang kolbun salim tidak pernah dia suuzon sama orang. Tidak pernah dendam. Ada orang berbuat jahat pun sama dia. Bukan dia yang membalas. Wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Kata Allah dalam Quran. Kalau ada orang berbuat jahat sama kalian, zolim, memang naluri kita Pak. Mau membalas Pak. Kalau bisa aku balas lagi. Makanya dalam Islam ada nyawa harus dibalas dengan nyawa. Itulah kisos. Tapi tidak juga serta-merta orang yang malik itu di Arab itu potong tangan. Kalau yang dimalingi memaafkan, nggak jadi dipotong tangan. Tidak kaku Islam ini. Tapi jangan dimudah-mudahkan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah. Tapi kalau kau mampu, faman 'afa wa aslaha. Barang siapa yang mampu memaafkan, wa aslaha, bukan saja memaafkan, tapi berbuat baik kepada orang menzoliminya. Berat nggak itu Bu? Dia misalnya memfitnah kita, nyerita-nyeritai, awak udah maaf. Habis itu kita kasih kolak duren. Oh perek sih Pak Ustadz. Aku sakitnya di sini Pak Ustadz. Aku betul. Pokoknya sampai mati aku nggak ikhlas. Jangan. Berarti kolbu kita ada masalah. Kalau itu yang kita pendam, makanya banyak orang sakit kanker mak-mak. Bukan kantong kering. Kalau laki-laki baru kantong kering. Kenapa? Karena ada yang terpendam. Sehingga sel normal akan berubah menjadi sel kanker. Ini penting. Ibadah ini, amalan, ajaran Islam membuat kita sehat. Kalau kita ikuti berada di jalur ihdinas shiratal mustaqim. Tapi kalau kita lawan, baru datanglah sakit-sakit itu Pak. Bapak mau makan kambing apa, tidak ada masalah itu. Kalau kolbu Bapak bagus. Ojo, engkau naik darah tinggi. Orang doanya naik darah tinggi. Naiklah darah tingginya. Ibu jangan bawa bapaknya disuruh dilarang-larang. Maka ojo Pak makan durian Pak. Engkau kolesterol naik, aku juga langsung. Naiklah. Baik saja. Jadi obat. Allah itu mengikuti prasangka hamba. Jelas hadits kursi itu kan. Kolbun salim apalagi. Kalau melihat orang tuh baiknya, yang tak baiknya enggak dilihat. Kalau melihat seseorang Pak, cara pandang kita mindset kolbu ini, melihat orang tuh yang baik kelebihannya Pak. Jangan kekurangan. Tapi melihat diri kita kekurangannya, bukan kelebihan. Dibalik. Ini kita melihat diri kita kelebihannya, jadi awak ujub. Salah satu yang Allah binasakan dalam hadis yang sahih, ujub. Apa itu ujub? Yaitu merasa hebat. Bangga. Hebat juga aku ya. Keren juga bisa sholat tahajud tiap hari. Ya Allah. Tahajudnya bagus, tapi ujubnya itu nggak bagus. Hebat juga ya. Pak Ketua BKM sini. Rame yang datang. Bukan karena Pak Ketua BKM yang datang. Rame. Ini karena Allah. Allah yang menggerakkan kolbu-kolbu orang beriman ini datang. Buktinya banyak juga yang nggak tergerak kan Pak. Berarti inilah yang Allah pilih kolbunya untuk datang kemari.
Karena menghadiri majelis ilmu itu wajib jadinya. Pahalanya pahala wajib. Thalabul ilma faridah ala kulli muslim. Makanya kalau sholat tarawih Pak, masjid itu jangan kadang-kadang pengurus itu ngitung-ngitung. Ojo lah nggo ustad tiap bengi bayarin nggak sanggup kita nggo. Saya kan ketua BKM juga Pak. Periode kedua saya tidak pemilihan. Udah langsung jadi ketua lagi katanya. Padahal saya nggak mau. Sholat tarawihnya itu wajib atau sunnah? Sunnah. Mendengarkan kajian ilmu wajib. Pahalanya besar mana nih tarawih sama kajian ilmu? Jelas jauh dong. Kalau pahala tarawih hebat, kajian ilmu lebih hebat. Nggak usah takut, Allah akan cukupkan. Ada tarawih, ada kajian ilmu di situ. Ada ceramah-ceramah membahas tentang ilmu. Ya, kesempatan kita ada orang nggak pernah ke masjid dia, alhamdulillah dakwah jalan. Ya kan? Kadang-kadang kita mengajak orang ini dakwah ini harus keluar. Nih nggak bisa lut dan lid saja. Ke masjid kalian. Datanglah kalian wirid. Coba ke masjid nih ya kan. Siapa yang sholat subuh di masjid dikasih beras 2 kilo. Rame nggak? Coba ibu tes. Umumkan. Sholat subuh di masjid Istiqomah. Minggu depan dikasih beras 2 kilo. Saya yakin penuh masjid nih Pak. Penuh nggak? Buat aja dulu sekali. Ya. Dakwah ini harus pakai uang juga. Makanya sahabat Nabi ada yang penyokong dana, fundraisingnya ada. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab, kaya-kaya. Tapi kita ini banyak yang kaya, polit-polit. Salah satu yang Allah juga binasakan adalah orang yang kikir berkelanjutan, kata Nabi. Pelit kali. Saya bilang begini sama jamaah-jamaah masjid atau sama pengurus. Kita kan mau Idul Adha kurban biasa kan Pak. Kalau di sini berapa lembu nih? 11 Masya Allah. Ini potensi duit loh saya bilang. Duit. Kayak mana caranya Pak Ustadz? Kita beli lembu, mau 4 bulan mau hari haji. Duit siapa Pak Ustadz? Mana orang kaya itu? Masjid nggak punya lah duit 100 juta. Minimal separuh kita panjer di kandang-kandang kan. Selama ini untungnya untuk agen. Berapa untungnya? Antara 1 sampai 2 juta loh Pak. Untungnya Pak. Kalaulah 1 juta enggak sebanyak-banyak. Siapa yang punya duit? Aku 20 juta, aku 10. Kita beli panjar. Sambil ada yang bayar kan? Sambil bayar. Kita panjar 10 ekor. Udah? Keuntungannya misalnya 15 juta. Kan 1,5 juta, 15 juta. Yang punya dana tadi, enggak salah kalau kita bagi hasil. Kalau dia aku enggak usah lah. Yang penting modal saja balik. Berapa duit masjid punya? 15 juta Pak. Kerjanya cuma 3-4 bulan. Gampang. Tapi karena kita tak berpikir ini potensi fundraising untuk masjid. Jadi masjid jangan mengandalkan uang infak Jumat. Nggak jalan. Makanya mengurus masjid harus pakai kolbu juga. Nggak bisa pakai egois. Nggak bisa pakai akal. Makanya saya di masjid saya itu anak tahfiz Quran itu ada 3 kelas. 50 orang. Ibu-ibu tahsin Quran ada 3 kelas. Tiap hari rame Pak. Fasilitasnya ruangan saya kasih 2 AC, ambal, papan whiteboard, semua pokoknya meja lengkap lebih hebat dari sekolah. Saya tanya, kau sekolahmu pakai AC? Enggak. Paten di mana? Inilah, sejuk. Ibu-ibu, 3 kelas tahsin Quran. Umur berapa? Rata-rata 60 tahun ke atas. Bapak-bapak diajak tahsin Quran. 1 orang. Siapa? Saya yang mau. Yang lain tak ada yang mau. Merasa sudah pandai atau malu? Nggak tahu saya. Saya masih mau belajar tahsin. Supaya jangan salah. Awak kadang-kadang baca Al-Fatihah masih salah. Artinya jadi salah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia alhamdulillahirabbil alamin. Harusnya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, segala puji bagi Allah Tuhan yang sakit. Kira-kira berdosa enggak awak itu salah? Dosa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya berarti iyanya tasdid. Dia bacanya biasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harusnya kepadamu lah kami menyembah dan kepadamu juga ya Allah kami mohon pertolongan. Tapi karena bacaan tak ditasdidkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kepadamu lah
kami. Iyaka itu adalah dewa matahari. Iyaka. Kepadamu lah kami dewa matahari menyembah, dan kepadamu kami mohon pertolongan. Kira-kira maknanya melenceng nggak, Pak? Melenceng. Ada kesalahan kecil, ada kesalahan besar baca Quran. Kalau kecil itu contoh, bacaan ikhfa, angpusahum, dia bacanya angpusahum, tidak ada masalah, tidak merubah makna. Kesalahan kecil, tidak merubah makna. Tapi kalau merubah makna, berdosa lah. Maka yang kadang sholat kita husu-husu, orang bersalahan yang awak baca tiap hari. Belajar. Makanya belajar itu tak ada khotamnya. Utlubul ilma minal mahdi ilal tadi. Maka Ramadan jadikan juga momen kita untuk memperbaiki umat. Menjadikan umat kita umat atau jamaah masjid. Maka tadi yang saya bilang 1000 itu, Pak. Nah, tinggal coba diaplikasikan. Kita ini sekarang butuh pemimpin yang membawa arah yang baik. Semua nggak ada yang nggak punya niat baik. Kalau disuruh kebaikan, semua pasti setuju. Nggak ada yang aku nggak mau sedekah 1000. Ada di sini nggak mau sedekah 1000 aja satu hari. Anaknya aja jajannya banyak-banyak kok 1000. Kalau ibu-ibu gampang. Pulang dari belanja, sisa 1000-2000 masukkan. Pulang belanja ada 2000 masukkan. Nggak payah. Bapak-bapak yang kadang nggak payah. Pulang dapat 2000, lumayan. Rokok 1 batang. Ya kan? Rokok 1 batang. Nah, sayang katanya. Makanya kalau saya menggerakkan, Bu, Pak, Bu, di masjid itu ibu-ibu yang saya pasukan, ibu-ibu. Kebetulan saya menaungi masjid itu ada 3 majelis taklim. Bu, kita mau pengadaan AC 10 unit. Nyumbang 3 orang itu, Pak. Bu, kita mengadakan karpet nilainya 111 juta. Nyumbang mereka 15 juta. Bu, kita mau buat mihrab kita seperti seakan-akan kita depan Ka'bah. Buat kuningannya kan, Pak, buat gambar Ka'bah. Nyumbang mereka 5 juta. Kok banyak uang ibu-ibu itu? Gerakannya gerakan impak subuhnya hebat. Mereka dikasih celengan tiap subuh. Kalau bapak-bapak, aduh berat. Betul loh, Pak, heran. Padahal cari duit kita ya. Yang punya duit bapak-bapak. Kok ibu-ibu yang bisa hebat? Makanya saya mendekatinya sering ibu-ibu. Kalau Idul Adha, ibu-ibu, jangan ditanya, berapa banyak kayak Pak Ustadz ke masjid, 1 majelis taklim 4 orang aja, 12 orang ibu. Itu telaten kali, Pak, kalau suruh nimbang-nimbang, motong-motong sekilo-sekilo, setengah kilo, itu paling paten nih, paling sabar dia. Kalau kita kan nggak bentar udah duduk di ujung merokok, duduk di ujung merokok. Kalau ibu-ibu, Masya Allah, umur 72 tahun pun tahan, Pak. Saya salut. Kenapa? Karena memang kolbunya sudah mulai baik. Kalau kolbu salim itu semua ringan, Pak. Bersedekah ringan bagi dia. Karena bersedekah ini kata Nabi, kalau kau bersedekah, tidak bersedekah, ada 40 setan yang berusaha menggagalkan sedekahmu. Kalaupun kau tidak digagalkan, berkuranglah nilainya. 40 setan. Jadi ada suatu hari ini di zaman tabi'in, ustadznya atau imamnya memberikan ceramah tentang ini. Bahwasanya kalau orang mau bersedekah, ada 40 setan di tangannya yang menggandoli berusaha menggagalkan. Maka ada seorang jamaahnya mengatakan, Ustadz, saya mau bersedekah saat ini 1 karung gandum. Gandum. Izinkan saya pulang sebentar mengambil 1 karung gandum. Saya akan mengalahkan 40 setan yang Ustadz bilang tadi. Saya akan praktekkan sekarang. Kan semangat nih masih dia kan, dapat kajian. Pulang dia, Pak. Diambil gandum itu, Pak. Keluar dia, baru lewat pintu. Ada suara. Bang! Mas! Pak! Apa? Mau dibawa kemana itu 1 karung gandum tuh? Kita sedekahkan. Pak Ustadz udah ngasih kajian sedekah luar biasa. Janganlah, sayang. Cemana kita nanti? Tarik-tarian. Pecah karung gandum itu. Pecah di rumah itu. Padahal udah dipikul tadi. Pergilah dia balik lapor kepada Ustadz. Mohon maaf. Udah berusaha saya bawa tadi seperti yang saya bilang 1 karung gandum. Saya memang bisa mengalahkan 40 setan, Pak Ustadz. Tapi 1 setan nggak bisa mengalahkan. Nauzubillah. Berapa setan nggak bisa? 1. Yang 40 dia bisa. 1 yang aku nggak sanggup, Pak Ustadz.
Tapi kalau yang di sini datang, insya Allah ikhlas, ya. Karena setan itu dalam bentuk manusia juga bisa. Minal jinnati wanas. Bu, kalau ada suaminya mau sedekah didukung malah, bang. Untuk apa tuh duit 100.000? Ini adik mau donasi. Tadi ku tengok ketua BKM, ketua SKM yang agak merepet sedikit. Baru 1 juta, udah berapa hari, jemaah banyak. Kita nyumbanglah 100.000. Bang, tambahilah bang. Jangan 100. Aku ada limpulnya, limpul. Gitu, jangan ibu bilang, banyak kali bang, kalau beli beras sama minyak goreng, udahlah 10.000 nggak apa-apa. Kata Pak Ustadz pun 1.000 nggak apa-apa. Jangan. Itulah setan tuh. Kalau kita tak bisa menggagalkan, dikurangi dia, Pak. Dikurangi nilainya. Makanya kalau kita sudah berniat sedekah, langsung praktekkan, jangan nunggu minggu depan aja lah. Minggu depan, Bapak yakin sudah dimainkan oleh setan. Udahlah, nggak jadi 100.000. Udah 10.000, nanti dimainkan lagi. Lah 5.000 aja lah. Ku tengok orang tuh banyak rata-rata 5.000-nya. Ada yang 2.000, udah paten juga nih awak 5.000. Kalau bapak dan ibu, otak tadi lewat. Ada duit 2.000, 50.000, 100.000. Yang mana itu? Jawab jujur. 2.000 Pak Ustadz, itu pun yang paling lecek. Yang paling lecek. Nauzubillah. Ya masih begitu kualitas kita memang. Kolbu kita tuh masih belum baik. Kalau kolbun salim tadi, berbaik sangka, berbuat baik saja, tak pernah dendam, tak pernah iri sama orang, dengki, ya, wala tajassasu, tak mau dia mencari kesalahan orang lain. Memang ada orang tugasnya cari salah aja. Siapa itu? Polisi, ya kan? Wartawan, nyari salah aja. Silap Pak Kades, kapan silap? Kapan silap? Ya kan Pak Kades? Makanya kita kalau jadi pemimpin itu yang dihadapi bukan pening hadapi rakyat. Hadapi tadi wartawan, LSM, pening. Kalau saya dulu di DPR nggak pening, saya bilang. Saya lurus-lurus aja. Wartawan minta data sama saya. Kayak mana dinas nih? Pak, ini saya kasih datanya. Kalau saya tak pernah di daerah, tak berani juga orang awak tak melenceng. Coba awak melenceng-melenceng. Ngutip duit ke dinas. Apa nggak awak didatangi? Gimana muka ini? Enggak jadi DPR, duduk di warung pun tak ada mau orang dekat, ya kan? Nah, jadi memang penting. Kolbun salim, bersihkan hati kita. Banyak istighfar. Ya, Nabi itu cara membersihkan hati kolbu itu banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Tapi jangan istighfar, sering saya lihat kadang wirid-wirid itu. Astaghfirullahaladzim, matanya entah kemana-mana. Kolbunya juga ke Allah. Astaghfirullahaladzim. Tak bisa panjang. Panjang sedikit boleh. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Pak Ustadz, kalau Nabi 100 kali, paling tidak 1 hari. Aku nggak sanggup Pak Ustadz. Terus gimana? Ada nggak caranya supaya mengalahkan 100? Kata Nabi, kau baca ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Itu namanya Sayyidul hafal kalau bisa. Kata Nabi, kalau kau membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari habis subuh sampai dengan mau duha, maka kalau kau mati antara subuh sampai nanti sore, kau mati masuk surga. Kalau kau baca di petang hari, sore, habis asar atau sampai habis maghrib batasnya, kau mati antara habis maghrib sampai dengan menjelang subuh, maka kau mati masuk surga. Praktekkan. Selain kolbu kita bersih, Allah memberikan garansi. Mau tidur, baca. Ya, di atas tempat tidur baca. Allahumma anta rabbi, kalau bisa 1 napas bagus. Ulama-ulama kita ngajari kan? 1 napas. Supaya kita terlindungi dari gangguan bukan saja orang jahat, jin jahat. 1 napas. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, 1 napas. Ya, jadi beristighfar tuh kata Nabi, kalau kita beristighfar, maka Nabi mengatakan likulli da'in dawa wa dawa'uz dzunubil istighfar.
Setiap penyakit ada obatnya. Obat dosa adalah istighfar. Maka perbanyak istighfar. Memang sepele ini kalimat thayyibah istighfar. Astagfirullah, padahal ini hebat. Luar biasa manfaat untuk kita. Kolbu kita juga bersih. Kalau kita istighfar berarti kita membersihkan ruh kita juga, Pak. Kalau kita berwudu, ya, itu membersihkan ruh kita juga. Karena sesungguhnya kita ini, ya sejatinya, bukan tampilan kita yang membuat kita dipandang Allah. Bukan karena kaya, bukan karena hebat ilmu kita, tapi yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi. Ketika Nabi tanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa itu takwa? Nabi hanya mengatakan ini, guna. Takwa itu ini. Apa yang ditunjuk, Pak, Bu? Kolbunya. Hatinya yang ditunjuk, Pak. Ya. Takwa itu di sini. Yang dilihat Allah bukan hebat kita, kaya kita, bukan penampilan, tapi kolbu kita. Maka jadilah orang yang kolbun salim. Banyak istighfar. Kemudian istighfar dalam surah An-Naml ayat 46 bisa nanti dibuka. Laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun. Kalau kita beristighfar kata Allah la'allakum turhamun, insyaallah niscaya Allah akan memberikan kau rahmat. Apa itu rahmat? Kasih sayang. Orang yang suka istighfar maka dia orang yang kasih sayangnya hebat, tidak pendendam, tidak pelit, karena dia diberi Allah kasih sayang, rahmat. Kalaupun kita nanti Allah izinkan masuk surga bukan karena amal kita. Ada di satu riwayat orang yang hebat ibadahnya. Kemudian dia dikatakan kau akan masuk surga karena rahmat Allah. Dia protes. Kalau bisa aku masuk surga karena amalku, untuk apa aku beribadah setiap hari aku hebat? Oke kalau gitu, diukur, ditimbang amalnya. Ternyata hebatnya ibadah tidak sampai juga atau tidak cukup amalnya untuk dia masuk surga. Jangan kita hebat merasa amal, tapi kita haraplah ridho dan rahmat Allah masuk surga. Karena Allah memasukkan surga kita karena kasih sayang, Pak, bukan karena amal kita. Maka ayo perbaiki. Minta rahmat Allah. Astaghfirullahaladzim. Allah memberi rahmat, kasih sayang. Ya. Kemudian berselawat juga membersihkan kolbu. Daripada habis sholat cuma diam-diaman salaman, bagus berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Nah, kalau ibu-ibu apa? Kalau habis wirid, salawat tibil qulub. Daripada cuman salam-salaman tak ada berselawat. Bapak-bapak habis salam, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, bagus. Kata Nabi begini, berselawat itu. Man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi asyra salawati wa hatta anhu asyra khati'at. Siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah membalasnya 10 kali. Maka kalau Al-Quran kita baca, Pak, rata-rata dan hadis kalimat 10, 10, 10 ya. Tapi jangan Bapak togel pasang 10 nanti. Nauzubillah, ada orang ustadz tuh nyebut 10, 10 terus. Udah alam nih. Tadi kan manja bil asana ashrun. Ya, kalau berbuat baik kata Allah 10 dibalas. Itu Al-Quran. Hadis juga begitu. Maka asyra salawatil wa hatta anu asyra khati'at. Allah akan membalas 10 salawatnya. Makanya saya bilang tadi di awal, kalau kita bersalawat kepada kolbu kita supaya tenang 10 kali, Allahumma sholli ala qalbi sayyidina Muhammad fil qulub, maka Allah akan berikan ketenangan kepada kolbu kita 10 kali dari hari ini. Sering-sering bersalawat kepada kolbunya Rasulullah. Ya. Kemudian apa? Wa hatta anhu asyru khati'at. Allah akan menghapus darinya 10 dosa. Ternyata berselawat kepada Nabi itu menghapuskan 10 dosa. Ini kata siapa? Kata Rasul. Hadis riwayat Ahmad. Sahih hadisnya. Maka perbanyak aja selawat. Ibu-ibu kalau masak di rumah jangan dangdut aja. Diselingi selawat. Bukan saya tidak boleh ya, Pak Kades ya. Pak Kades kan jago nyanyi nih. Nah, di rumah saya berselawat ya kan. Diiring. Kenapa? Berselawat awak dibalas Allah 10 kali. 10 dosa awak terhapuskan 1 kali selawat. Bersih kolbu kita, Bu. Kita kadang sepilih, selawat cuma dapat
nanti kan dapat syafaan. Padahal kontan hari itu Allah hapuskan 10 dosa kita. Kontan hari itu Allah balas 10 salawat itu. Yang membalas bukan Rasulullah, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian lagi berkenaan dengan salawat, hadis riwayat An-Nasa'i juga mengatakan wa rufi'at lahu asyru darajat. Selain Allah balas 10 dihapuskan dosa 10, wa rufi'at asyrun. 10 lagi nih. Allah tinggikan derajatnya 10, Pak. Bahasa 10 terus angkanya. Derajatnya 10 Allah tinggikan, maka orang yang senantiasa berselawat, selain Allah hapuskan dosa, derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan membersihkan kolbunya. Insyaallah jadi kolbun salim semua. Tidak ada pendendam, tidak ada iri dengki, tidak ada lagi suuzon lagi kepada siapapun. Tak ada lagi cari-cari kesalahan, melihat orang adalah baiknya, melihat diri kita kekurangannya. Kalau gitu aman negeri kita. Tak ada lagi orang menggosip-gosip, menggibah-gibah, apalagi dia perasaan yang dikatakan itu perasaan benar padahal salah. Hati-hati, Pak. Kita punya yang tak bertulang, tapi ini yang bahaya. Lidah. Jaga perasaan saudaramu. Kalaupun kalian tahu itu aibnya, jangan kau sebarkan aib itu. Taunya kita kekurangan. Oh, itu orangnya itu dulu begini. Jangan awak semua. Oh, payah itu. Dulu aja pernah kita nggak bisa. Jangan. Berdosa, awak. Kalau qalbun salih melihat orang yang positif. Tidak usah kita berpikiran negatif. Positif saja kepada siapapun. Pak Ustadz, saya udah baik, tapi aku tokoi orang, jangan aku baik. Biar. Kalaupun dia menipu kita, Allah yang membalas. Tidak perlu kita. Dan insya Allah Allah ganti apa yang ditipu orang. Yang penting, yang kedua, qalbun marid. Hati yang lagi sakit, hati-hati. Yang sakit gimana? Sholat masih malas, berbuat baik masih mikir-mikir, hitung-hitung, ya kan? Mesti hitung-hitung nih kalau mau bersedekah. Ya, mau sholat pun masih terpaksa. Nah, itulah udah sakit. Marid, kalau dalam Quran, kan? Fazadahumullahu marodo. Allah tambah nanti penyakit itu, Pak. Itu yang kolbunya lagi sakit. Kalau sakit, cara membersihkannya supaya sembuh. Banyak istighfar, banyak bersalawat, diiringi dengan kebaikan-kebaikan. Sering-sering. Yang parah adalah qalbun mayyitun, hati yang mati. Kalau ini itu saya bilang tadi, dia punya mata tetapi matanya tak bisa melihat. Mau yang benar pun tetap dia nggak bisa kerjakan itu, Pak. Dia punya telinga tapi telinganya nggak bisa mendengar. Tetap dia mau dibilang ustadz sampai bebui, nggak berubah. Mau diajak untuk berbuat baik, tak juga dia mau. Udah dipandang matanya ada orang mati, ya tetap dia tak sadar. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absar. Maka Allah kunci mati kolbunya. Kalau sudah Allah yang mengunci mati kolbu seseorang, cuma Allah yang bisa membuka. Itulah namanya hidayah. Nah, nama masjid Bapak ini Al-Hidayah. Ini istiqomah. Nyambung dia. Istiqomah kan terus hidayah. Nah, Al-Ikhlas lagi kan. Baitur Rahman lagi. Mantap. Ya. Jadi apa kesimpulan kajian kita menghadapi Ramadan yang tinggal 20-an hari? Orang yang kolbunya bersih salih, insya Allah. Ini orang yang berhasil dalam Ramadan. Semua ringan bagi dia. Yang kolbunya masih kotor, ayo terus kita latihan membersihkan. Supaya jangan ada dusta di antara kita dengan Allah. Ya kan? Allahu Akbar. Nyebut Allah, tapi kolbunya entah kemana-mana. Apa kata kau? Padahal sholat itu adalah mi'raj kan. As-salatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang beriman. Kenapa? Karena ketika kita sholat, peristiwa Isra wal Mi'raj. Allah ketemu, atau Nabi Rasulullah, kita ketemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Apa yang diucapkan ketika salamnya? Assalamualaikum. Maka apa kata Jibril? Bukan itu salamnya. Masa kau bersalam kepada orang yang mau memberikan selamat? Itulah Allah. Jadi kayak mana Jibril? Barulah Allah memberikan wahyu melalui Jibril. Katakan at-tayyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Dikatakan oleh Rasulullah at-tayyat. Kemudian Allah balas, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu jawaban Allah. Kemudian Nabi membalas, assalamu alayna wa ala ibadillahis. Makanya sholat itu adalah mi'raj orang beriman. Selain itu, membaca Al-Fatihah adalah seperti kita jawab bil jawab dengan Allah. Ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka hambaku memujiku, kata Allah. Maka jaga sholat kita.
Kolbu kita perbaiki. Supaya sholat kita berkualitas. Sehingga betul kata Allah. Inna sholata tanha anil fasya wal. Ini ada sholat-sholat. Tapi togel jalan terus. Sholat-sholat. Tapi dendam jalan. Sholat-sholat juga. Iri dengki juga. Bukan sholatnya yang salah. Tapi kolbunya yang belum baik. Belum bersih kolbunya. Ayo kita perbaiki. Ya kolbu-kolbu kita. Insya Allah saya yakin kita minta sama Allah untuk membersihkan kolbu kita. Banyak beristighfar, banyak berselawat. Insya Allah Allah perkuat, Allah istiqomahkan kita, kolbu kita. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kira ini semoga kira kajian yang sederhana tapi ini perlu dalam kehidupan kita. Karena keberhasilan al-insan itu ditentukan oleh kolbunya di dalam fid dunya wal akhirah. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.